Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami tentang penerjemahan bahasa berbasis kamera, model deep learning untuk translasi ke bahasa Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fahmi Faizullah Ghazan Parwicaksono dengan NIM 1632210008 dan teman saya. Saya Yodi Lukman Satria dengan NIM 16321017879. Saya Muhammad Saleh Bagir Alatas dengan NIM 163221028. Saya Zakia Madira Salma dengan NIM 163221006. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan isi PowerPoint kami, yaitu yang pertama tentang pendahuluan, kedua ada tinjauan pustaka, ketiga ada metode penelitian, keempat ada demonstrasi, kemudian adalah yang kelima yaitu progres ke depannya untuk UAS. Oke, baik. Pertama-tama kita mulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang. Sejauh ini perkembangan teknologi digital dan globalisasi telah meningkatkan kebutuhan komunikasi antar bahasa dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, bisnis, dan pariwisata. Salah satu solusi yang efektif adalah penerjemahan teks secara langsung melalui kamera perangkat pengguna. Teknologi ini menggabungkan optical character recognition atau OCR untuk mengekstrak teks dari gambar dan neural machine translation untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa yang diinginkan. Menurut Klein et al., teknologi penerjemahan berbasis kamera dapat mempermudah pengguna mengakses informasi secara real time, sehingga pendekatan berbasis deep learning seperti transformer meningkatkan akurasi pemahaman konteks kalimat. Walaupun teknologi penerjemahan berbasis kamera telah tersedia secara luas, tantangan besar masih ditemui dalam implementasinya. Salah satunya adalah kesulitan OCR dalam mengenali teks dengan berbagai jenis font, warna, latar belakang, atau tulisan tangan. Ma et al. Menekankan pentingnya pendekatan berbasis deep learning dalam meningkatkan akurasi deteksi karakter, terutama pada dokumen dengan struktur yang tidak teratur. Selain itu, model NLP juga masih kesulitan memahami konteks kalimat secara menyeluruh. Keterbatasan dataset, khususnya untuk bahasa seperti bahasa Indonesia, juga membatasi kinerja sistem. TCH menyatakan bahwa pengolahan data real-time membutuhkan sistem OCR yang lebih adaptif terhadap variasi bahasa dan kondisi visual. Berdasarkan latar belakang tersebut, kita mengambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana meningkatkan akurasi optical character recognition (OCR) dalam mengenali teks dari gambar dengan berbagai font, warna, dan kondisi pencahayaan. Yang kedua, bagaimana mengatasi keterbatasan dataset untuk bahasa dengan sumber daya rendah seperti bahasa Indonesia dalam sistem penerjemahan berbasis kamera. Yang ketiga, bagaimana memastikan sistem dapat bekerja secara real time dengan efisiensi tinggi tanpa mengorbankan akurasi penerjemahan. Lalu, berdasarkan rumusan masalah tersebut, kita mengambil beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, mengembangkan sistem OCR berbasis deep learning yang dapat meningkatkan akurasi deteksi teks dari gambar dengan berbagai format tulisan. Yang kedua, menyediakan solusi bagi penerjemahan bahasa dengan sumber daya rendah dengan meningkatkan efisiensi pemrosesan dataset dan strategi augmentasi data. Yang ketiga, membangun sistem penerjemahan berbasis kamera yang dapat bekerja secara real time dengan kinerja optimal dan latensi yang rendah. Oke, selanjutnya adalah manfaat. Penelitian ini kami harapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memahami teks berbahasa asing secara instan tanpa perlu mengetik ulang. Selain itu, sistem yang dikembangkan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian lanjutan dalam bidang computer vision dan machine translation. Secara praktis, sistem ini juga dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan, seperti penerjemahan teks untuk penyandang disabilitas, dokumen historis, hingga produk komersial.
Agar lingkup masalah lebih terfokus, sistem ini dibatasi hanya untuk pengenalan dan penerjemahan teks dalam bentuk cetak atau tulisan tangan yang cukup jelas. Bahasa yang didukung dibatasi pada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pengujian sistem dilakukan pada perangkat dengan spesifikasi menengah ke atas dan tidak mencakup kondisi ekstrim seperti pencahayaan yang sangat rendah atau gangguan optik berat. Selanjutnya kita akan memasuki tinjauan pustaka. Ada beberapa hal yang ingin kita highlight, yaitu optical character recognition, neural machine translation, dan juga model CRNN MobileNet V3 Small. Oke, untuk OCR sendiri merupakan teknologi yang digunakan untuk mengubah teks dalam gambar menjadi teks digital yang dapat diedit dan dicari. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan berbasis deep learning seperti Convolutional Neural Network (CNN) dan Recurrent Neural Network atau RNN menjadi pilihan utama dalam pengembangan sistem OCR karena kemampuannya dalam mengenali teks dengan berbagai variasi dan kondisi pencahayaan. Studi oleh Marchanda et al. Menunjukkan bahwa penerapan OCR dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan data di bidang kesehatan. Selain itu, Nugraha menunjukkan efektivitas OCR dalam pengolahan media pembelajaran secara otomatis. Selanjutnya adalah Neural Machine Translation yang adalah pendekatan penerjemahan berbasis deep learning yang menggantikan sistem berbasis aturan dan statistik. Arsitektur modern seperti transformer memanfaatkan mekanisme self-attention untuk memahami konteks kalimat secara mendalam. Penelitian oleh Ratanunga et al. Mengungkapkan bahwa transformer efektif digunakan pada bahasa dengan sumber daya terbatas. Selain itu, oleh Primandika dan Munawar, memperlihatkan efektivitas transformer dalam menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan mempertimbangkan konteks budaya seperti tingkatan tutur dalam bahasa Sunda. Model CRNN ini sendiri merupakan arsitektur yang mengombinasikan CNN untuk ekstraksi fitur spasial dan RNN untuk memahami urutan karakter dalam pengenalan teks. Model ini tidak memerlukan segmentasi karakter eksplisit, sehingga mampu mengenali teks secara end-to-end. Untuk meningkatkan efisiensi, digunakan MobileNet V3 Small sebagai backbone CNN yang lebih ringan dan cepat. Penelitian oleh Putri, Wibawa, dan Kolante menunjukkan bahwa kombinasi ini sangat efektif untuk sistem OCR yang dijalankan pada perangkat edge seperti ponsel pintar. Baik, selanjutnya yaitu memasuki bab metode penelitian. Yang pertama yaitu ada poin pengumpulan dataset. Dataset yang digunakan dalam pengembangan sistem ini diperoleh dari dataset publik ICDAR 2013 yang berisi gambar teks dalam berbagai bentuk dan kondisi. Dataset ini kemudian dikonversi agar sesuai dengan format arsitektur deep learning yang digunakan, termasuk penyesuaian anotasi dan struktur data. Sebanyak 4.468 sampel digunakan untuk pelatihan dan 2.077 sampel untuk validasi dengan tujuan meningkatkan generalisasi model terhadap teks dengan variasi visual yang berbeda. Kemudian pre-processing dataset. Tahap pre-processing melibatkan beberapa transformasi data untuk memastikan keragaman dan efisiensi dalam pelatihan model. Gambar-gambar diubah ukurannya agar memiliki dimensi yang konsisten, dikonversi menjadi format tensor, serta dinormalisasi dalam rentang nilai tertentu. Selain itu, label teks dalam dataset juga dienkode ke dalam format numeric menggunakan kamus karakter yang diperlukan terutama saat menggunakan Connectionist Temporal Classification atau bisa disebut CTC sebagai fungsi loss. Seluruh data kemudian dikemas dalam batch menggunakan PyTorch Data Loader dengan mekanisme padding untuk menyamakan dimensi input. Arsitektur sistem. Arsitektur sistem yang digunakan adalah CRNN dengan backbone MobileNet V3 Small. Model ini terdiri dari 3 komponen utama,
yaitu Convolution Neural Network, CNN, bertugas untuk mengekstraksi fitur spasial dari citra teks, memungkinkan model untuk mengenali karakter berdasarkan pola visual. CNN sangat efektif dalam memahami struktur gambar dan menangkap pola huruf dalam teks. Yang kedua yaitu Recurrent Neural Network atau RNN. Setelah fitur diekstrak oleh CNN dan RNN digunakan untuk memproses informasi secara sekuensial. Hal ini memungkinkan model untuk memahami konteks dan hubungan antar karakter dalam teks yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu Connectionist Temporal Classification atau CTC loss. Fungsi loss ini digunakan dalam CRNN untuk memungkinkan model memprediksi teks tanpa memerlukan segmentasi karakter eksplisit. Dengan CTC, model dapat mengubah rangkaian fitur menjadi urutan teks yang valid. Pemilihan MobileNet V3 Small disebabkan karena memiliki arsitektur ringan dan efisien, memungkinkan model dijalankan secara optimal di perangkat dengan keterbatasan komputasi seperti smartphone atau embedded system. Kemudian yaitu proses pelatihan model. Pelatihan model dilakukan melalui proses fine-tuning dengan penyesuaian hyperparameter untuk memperoleh hasil optimal. Parameter seperti learning rate, batch size, dan jumlah epoch diuji dalam berbagai konfigurasi. Optimizer Adam digunakan untuk mempercepat konvergensi, sementara scheduler cosine learning rate diterapkan untuk menyesuaikan nilai learning rate secara dinamis selama pelatihan. Validasi dilakukan di setiap epoch untuk mengevaluasi performa model dan mencegah overfitting dengan pemantauan metrik akurasi dan loss secara berkala. Setelah proses pelatihan model yaitu evaluasi model. Evaluasi dilakukan dengan mengukur nilai loss dan akurasi prediksi model terhadap data validasi. Selain metrik numerik, sistem juga menggunakan fungsi evaluasi text match dari pustaka Doc Utils Matrix untuk menilai kesesuaian antara teks prediksi dan label referensi. Teknik early stopping diterapkan secara otomatis untuk menghentikan pelatihan jika tidak terjadi peningkatan performa, sehingga efisiensi waktu dan sumber daya dapat dijaga tanpa mengorbankan kualitas model. Proses setelah terbitnya suatu evaluasi model yaitu proses translate menggunakan API. Dalam penelitian ini, proses penerjemahan teks dilakukan secara otomatis menggunakan pustaka Python bernama Google Trans, yang merupakan antarmuka untuk layanan Google Translate. Setelah teks diekstrak melalui OCR dan dikoreksi, sistem akan mengirimkan teks tersebut ke API Google Translate untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Proses ini berlangsung di dalam program, tanpa perlu membuka situs Google Translate secara manual, sehingga efisien dan mudah diintegrasikan ke dalam alur kerja sistem. Jadi berikut ini adalah flowchart dari program. Jadi program dibagi dua, yaitu menjadi training dan lalu adalah prediksi dan penerjemahan teks. Jadi untuk sistem training dari sistem itu adalah sebagai berikut. Jadi pertama, mulai argumen dan dari CLI dan proses argumen, lalu muat dataset, latih dan validasi, lalu preprocessing dan augmentasi, selanjutnya muat model, DOCT dokter, lalu inisiasi model, selanjutnya cek GPU dan CPU. Jika ada CPU, maka akan menggunakan CUDA. Jika tidak ada menggunakan CPU, lalu tentukan optimizer dan scheduler, lalu lakukan forecast dan propagation sebanyak epoch ya. Jadi sesuai dengan epochnya berapa, lalu training step. Jadi setiap epoch itu ada training step, optimizer step, validasi model, evaluasi, dan lalu hitung loss dan akurasi.
lalu compute matrix, jadi untuk mengevaluasi performa model ya, untuk analisis, lalu periksa early stopping, dan jika terdapat kondisi early stopping maka stop training, lalu simpan model dan selesai. Lalu selanjutnya itu adalah untuk yang prediksi dan penerjemahannya. Jadi satu dimulai, lalu parse argumen CLI, selanjutnya muat model, lalu proses gambar, terus membuka gambar dan mengonversi ke format RGB, lalu mengubah ukuran, resize dan menormalkan gambar, lalu prediksi teks, lalu selanjutnya output, cek apakah output tersedia, jika ya maka lanjut ke langkah berikutnya, jika tidak maka return no prediction. Jika ada ambil teks hasil prediksi, lalu translasi ke bahasa Indonesia menggunakan yang itu modulnya, lalu tampilkan hasil, selesai. Udah selesai gitu sih. Lalu untuk spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak, menggunakan Intel Core i7, RAM 16 GB, GPU NVIDIA GeForce 3060 pada Windows 11 ya. Untuk program menggunakan Python 3.12 dengan pustaka PyTorch, DOTTR, TorVision, Matplotlib, dan PIL. Udah sih. Ya, kemudian ini ada demonstrasi dari program. Kita ingin menginference modelnya. Misal kita ambil gambar rice di sini. Kita ingin menginference gambar rice. Kita screenshot terlebih dahulu. Lalu kita copy path filenya. Kita masukkan ke command prompt. Masukkan modelnya. Ya, bisa dilihat prediksinya rice, translatednya beras. Bisa berhasil berarti modelnya untuk memprediksi dan menerjemahkan dengan baik. Lalu untuk gambar food misalnya kita screenshot dulu terlebih dahulu untuk masukkan ke model. Lalu kita copy as path untuk masukkan ke terminalnya. Ini juga berhasil ya, prediksinya food, translate-nya makanan. Selanjutnya kita coba untuk gambar chicken. Kita screenshot terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke modelnya untuk di inference. Ya, berhasil untuk memprediksi chicken dan translate ayam. Berikut ada progres yang perlu ditambahkan. Yang pertama ada akurasi model recognition. Di sini ada akurasi recognition yang terakhir kali kami training itu memiliki akurasi 0,525. Perlu diatur lagi hyperparameter tuning, dicoba-coba training lagi agar akurasi meningkat. Kemudian dua, menambahkan detektor pada OCR. Diperlukan model detektor pada OCR seperti gambar ini untuk mendeteksi bounding box kata pada gambar. Di sini ada bounding box pada kata setiap katanya. Jadi bounding box ini akan diurutkan dan dimasukkan ke model recognition. Kemudian akan di inference. Kemudian akan menjadi sebuah kalimat digabungkan menjadi satu kata-kata ini dimasukkan ke model. Lalu akan ditranslate menggunakan Google Translate yang akan ditampilkan.
Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.